Kita mau ke seminar. Aku mau ke BSI kali ya bang. Naik motor. Hai, kita lagi di Kali Abang. Kita sudah ingin mulai seminar. Akhirnya kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Hari ini, aku dan teman-teman aku dari kelompok 12 ingin menjelaskan terkait apa yang sudah kami pelajari dari seminar pertama. Oke, langsung saja kita mulai ke perkenalan. Perkenalkan, nama aku Bunga Kazana. Dan ini merupakan nama teman-teman aku yang juga berpartisipasi dalam tugas kali ini. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu apa sih investasi? Investasi itu adalah kegiatan menanamkan dana atau aset oleh individu atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk menambah nilai pendapatan dari modal yang sudah ditanamkan. Kemudian yang kedua ada pasar modal, yaitu instrumen pasar modal adalah surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham, obligasi, dan reksadana. Melalui instrumen ini, perusahaan atau pemerintah bisa mendapatkan modal dari masyarakat investor. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham berhak atas keuntungan perusahaan berupa dividen dan bisa mendapatkan keuntungan dari naiknya harga saham. Dan yang kedua itu ada reksadana. Reksadana itu adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham dan obligasi. Jenis pasar modal selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Jadi, investor akan menerima bunga atau kupon secara rutin dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Selanjutnya ada kripto. Aset kripto atau mata uang kripto adalah digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan. Transaksinya juga tercatat di blockchain dan tidak bisa dipalsukan. Yang selanjutnya ada deposito. Deposito adalah simpanan berjangka di bank yang hanya bisa dicairkan setelah waktu tertentu dan menawarkan bunga lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Nathanael dengan NIM 64241222. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan pribadi saya. Yang pertama ada pendapatan, yaitu sebesar 2.700.000. Kemudian ada pengeluaran kebutuhan, di antara lainnya seperti kuota internet, jajan pribadi, servis, bensin, dan lainnya, yaitu sebesar 1.600.000. Kemudian biaya lain-lainnya ada sebesar 600.000. Untuk investasi sendiri sebesar 500.000. Alasan saya memilih untuk investasi emas karena nilai cenderung stabil dan aman dalam jangka panjang. Emas juga berfungsi sebagai pelindung nilai terhadap inflasi karena ketika harga barang naik, nilai emas bisa ikut juga meningkat.
Selain itu, emas memiliki likuiditas tinggi sehingga memudahkan dijual kapanpun dibutuhkan. Dibanding dengan instrumen lainnya yang lebih berisiko, seperti saham atau kripto, emas memiliki fluktuasi harga yang lebih tenang, sehingga cocok untuk menjaga kestabilan aset. Saya juga tertarik karena investasi emas bisa dimulai dengan modal kecil dan bentuknya nyata, jadi saya bisa memantau langsung hasil investasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri dengan NIM 64241124. Jadi, untuk pendapatan saya setiap bulan berasal dari uang bulanan orang tua, yaitu sebesar Rp800.000. Dari jumlah tersebut, saya membaginya ke dalam beberapa kategori pengeluaran. Untuk kebutuhan terdiri dari beberapa rincian, seperti skincare sebesar Rp100.000, uang jajan Rp150.000, uang bensin Rp100.000, belanja online Rp100.000, dan pulsa serta kuota internet juga Rp100.000. Jadi total kebutuhan saya dalam satu bulan adalah Rp550.000. Kemudian untuk lain-lain saya mengalokasikan Rp100.000 untuk uang main atau untuk rekreasi. Lalu untuk investasi saya memilih untuk menempatkan uang sebesar Rp150.000 dalam bentuk deposito. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, total pengeluaran dan investasi saya tetap seimbang dengan pendapatan, yaitu sebesar Rp800.000 per bulan. Dari pembagian ini bisa dilihat kalau sebagian besar uang saya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian kecil untuk hiburan, dan sisanya saya investasikan supaya uangnya bisa berkembang lewat bunga deposito. Jadi, saya memilih berinvestasi di deposito karena jenis investasi ini termasuk yang paling aman dan stabil. Sebagai pemula, saya merasa lebih nyaman menaruh dana di deposito karena bunganya sudah pasti dan risikonya sangat kecil. Selain itu, deposito juga membantu saya belajar mengatur keuangan karena uangnya tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Nah, dengan begitu teman-teman, saya bisa lebih disiplin dalam menabung sambil tetap mendapatkan keuntungan dari bunga bank. Nah, rencananya itu setiap bulannya saya akan menambah jumlah deposito saya agar hasilnya itu semakin besar di masa depan. Nah, selanjutnya ini adalah laporan keuangan saya pribadi, yaitu bulanan khazanah. Nah, di sini yang pertama itu saya punya pendapatan uang saku dari orang tua itu sebesar 200.000 dan gaji dari pekerjaan saya 1 juta. Jadi total pendapatan saya itu sekiranya sekitar 1.200.000. Kemudian untuk pengeluaran pendapatan itu saya ada beli kuota 50.000, lalu untuk transportasi, berangkat kuliah dan lain-lain 100.000, makan atau jajan 250.000. Kemudian saya pun belanja online sebesar 100.000 dan juga hangout atau main biar untuk healing gitu ya 200.000. Dan saya juga membantu keluarga saya untuk biaya listrik dan kebutuhan rumah itu sekitar 300.000. Dan sisanya saya investasikan menggunakan reksadana sebesar 200.000. Jadi total pengeluaran saya itu 1.200.000. Nah, kenapa sih saya memilih investasi reksadana? Karena menurut saya ini tuh paling mudah dimulai dan modalnya tuh bisa dimulai dari modal kecil. Selain itu, resikonya juga lebih rendah dibandingkan saham langsung. Dan saya merasa reksadana tuh akan cocok untuk pemula seperti saya yang ingin belajar berinvestasi dan juga menabung untuk tujuan saya yang jangka panjang ini. Di dalam data yang ditampilkan, terdapat pendapatan dari orang tua sebesar Rp1 juta. Dari total pendapatan tersebut, saya mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk kuota 100.000, jajan 200.000, skincare 150.000, transportasi pun 400.000. Jadi, total untuk pengeluaran sehari-hari adalah 850.000. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, di sini saya investasikan ke dalam tabungan sebesar 150.000. Jadi diketahui bahwa untuk pendapatan bulanan sebesar Rp1 juta, pengeluaran kebutuhan 800.000 dan pengeluaran investasi 150.000. Nah, untuk total keseluruhannya adalah Rp1 juta. Di sini saya memiliki perencanaan untuk investasi di masa depan dengan menggunakan obligasi. Karena obligasi ini bisa memberikan pendapatan tetap melalui bunga atau kupon yang dibayarkan secara rutin.
Dengan begitu, para investor juga bisa memperoleh penghasilan yang lebih stabil tanpa harus menanggung risiko fluktuasi yang besar seperti di saham. Selain itu, risiko obligasi juga relatif rendah, terutama untuk obligasi pemerintah, karena dijamin oleh negara sehingga lebih aman dan cocok bagi investor yang mengutamakan keamanan modal. Obligasi juga dapat membantu diversifikasi portofolio investasi. Artinya, dengan menambah obligasi ke dalam portofolio, kita bisa menyeimbangkan antara risiko dan imbal hasil serta menjaga stabilitas keuangan di jangka panjang. Jadi, secara keseluruhan, obligasi ini merupakan pilihan investasi yang aman, stabil, dan menguntungkan untuk perencanaan keuangan di masa depan. Jadi, di sini ada diagram pada laporan keuangan pribadi saya, yaitu untuk diagram batangnya adalah pendapatan bulanan sebesar 1 juta rupiah, pengeluaran kebutuhan 850.000 dan pengeluaran investasi 150.000. Nah, untuk diagram lingkarannya yaitu untuk pendapatan bulanan sebesar 50%, pengeluaran kebutuhan 42,5% dan pengeluaran investasi 7,5%. Laporan keuangan pribadi saya yaitu saya mempunyai pendapatan 800.000 per bulan. Pengeluaran kebutuhan selama 1 bulan saya yaitu untuk kuota internet sebesar 50.000, untuk jajan pribadi sebesar 200.000, untuk transportasi sebesar 30.000, untuk belanja online sebesar 150.000. Total pengeluaran saya selama 1 bulan yaitu sebesar 430.000. Selain itu, saya juga mempunyai pengeluaran lain-lain yaitu sebesar 180.000. Serta saya investasikan sebesar 270.000. Total investasi saya sebesar 270.000 per bulan. Jadi, di sini saya memiliki perencanaan untuk investasi di masa depan dengan menggunakan kripto. Alasan saya memilih investasi kripto adalah mencari keuntungan tinggi melalui volatilitas pasar dan kelangkaan aset deflasi seperti Bitcoin sambil berpartisipasi dalam teknologi blockchain terdesentralisasi yang menawarkan akses 24/7 serta kontrol penuh atas aset.